warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Kamala Hayati. Saya berasal dari jurusan budidaya perikanan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan sedikit hasil kerja saya yang berjudul budidaya ikan mas. Sebelumnya, kita cari tahu dulu apa sih ikan mas itu? Nah, ikan mas atau ikan karper yang memiliki nama latin Cyprinus carpio adalah jenis ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi masyarakat. Nah, jenis ikan ini adalah spesies ikan yang telah lama dibudidayakan, terdomestikasi dengan sangat baik di dunia. Bahkan di Cina pun ikan ini telah dibudidayakan selama sekitar kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. Sejumlah varietas dan subvarietas ikan mas ini telah lama dibudidayakan di Asia Tenggara, bukan hanya untuk dikonsumsi saja, melainkan sebagai ikan hias juga. Nah, dewasa ini ikan mas sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena selain dapat menambah gizi masyarakat, ikan mas ini juga dapat menambah penghasilan bagi para petani pengusaha ikan tersebut. Karena selain dalam pemeliharaan yang sangat mudah, ikan mas ini juga memiliki proses pertumbuhan yang cukup baik, sehingga memudahkan para petani pengusaha ikan ini dalam membudidayakan ikan tersebut. Karena di Indonesia memiliki potensi perairan air tawar yang sangat besar, jadi para petani ikan ini memanfaatkan potensi perairan air tawar ini untuk sebagai media pemeliharaan ikan mas tersebut. Nah, tujuan dari pembudidayaan ikan mas ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana sih cara membudidayakan ikan mas yang baik dan benar. Dan yang kedua, dapat menjelaskan bagaimana manfaat dari ikan mas tersebut, kandungan apa saja yang terdapat dalam ikan mas tersebut. Nah, yang ketiga, kita dapat mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang terdapat dalam pembudidayaan ikan mas tersebut, seperti faktor keberhasilan atau faktor kegagalan yang mempengaruhi pembudidayaan ikan tersebut. Nah, manfaat dari pembudidayaan ikan ini adalah ikan mas sebagai sumber penyediaan protein hewani. Dan yang kedua, selain sebagai ikan konsumsi, ikan mas ini juga digunakan sebagai ikan hias. Nah, dalam pembudidayaan ikan mas ini kita juga mempunyai rumusan masalah. Di antaranya, kenapa sih ikan mas harus dibudidayakan? Jawabannya adalah karena ikan mas merupakan jenis ikan yang omnivora, yaitu ikan memakan segala. Jadi jika kita memelihara ikan ini, tentunya akan lebih menghemat biaya dibanding kita memelihara ikan karnivora yang hanya bisa memakan pelet atau memakan pakan pabrikan yang mahal. Tentunya itu akan lebih membutuhkan biaya yang lebih tinggi lagi. Nah, yang kedua, peminat pasar yang besar. Ikan mas juga memiliki banyak peminat, baik untuk sebagai ikan konsumsi atau hanya untuk sebagai ikan hias. Nah, yang ketiga, mudah dibudidayakan. Karena ikan mas ini dapat memijah secara alami sepanjang tahunnya. Jadi ikan mas ini dengan tanpa bantuan manusia dia sudah memijah sendiri. Jadi hal ini membuat para petani pengusaha ikan ini gemar untuk membudidayakan ikan tersebut. Yang keempat, harga jual yang tinggi. Perlu Anda ketahui bahwa harga jual per ekor ikan mas ini bisa di kisar sebesar 30 sampai 50 ribu rupiah per ekornya. Ini dikarenakan karena memang jenis ikan ini merupakan ikan premium untuk dikonsumsi. Jadi harga ikan ini lebih tinggi dibanding dengan ikan-ikan yang lainnya.
rumusan masalah yang kedua, ada apa saja sih kandungan gizi yang terkandung pada ikan mas? Jawabannya adalah kandungan gizi yang terkandung pada ikan mas ada kalori sebanyak 86 kal, protein sebanyak 16 gram, dan lemak sebanyak 2 gram, dan karbohidrat sebanyak 0 gram, kalsium sebanyak 20 mg, dan fosfor sebanyak 150 mg, besi 2 gram, vitamin A 150 Si, dan vitamin B1 0,05 mg, dan vitamin C 0, dan air 80 gram. Itu kandungan gizi yang terkandung di dalam ikan mas tersebut. Nah, untuk rumusan masalah yang ketiga, kita ada apa saja kelebihan dan kekurangan dalam pembudidayaan ikan mas? Jawabannya, kelebihan yang terkandung dalam pembudidayaan ikan mas ini ada yang pertama, dapat membantu ketersediaan ikan konsumsi. Yang kedua, dengan membudidayakan ikan mas ini kita bisa menambah penghasilan masyarakat pembudidaya. Yang ketiga, mudah untuk mendapatkan ikan segar. Dan yang keempat, mudah untuk memijahkannya. Dan yang kelima, apabila ikan dalam keadaan stres, bisa cepat diatasi dan dapat dilakukan pengorbanan. Dan yang keenam, mudah memilih ikan ukuran konsumsi. Dan yang ketujuh, mudah melakukan penyeleksian induk. Yang kedelapan, mempercepat masa panen. Dan yang kesembilan, mudah untuk dipanen. Dan yang kesepuluh, mudah dijangkau. Nah, di samping kelebihan dalam pembudidayaan ikan mas, kita juga ada kekurangan dalam pembudidayaan ikan mas, yaitu misalnya mahalnya harga pakan, susahnya ketersediaan benih yang berkualitas, besarnya biaya pembuatan kolam, waktu pengontrolan kita tuh harus setiap saat harus kita kontrol gitu. Habis itu pemberian pakan kita harus tepat waktu, nggak boleh ditunda-tunda. Habis itu ikan mas ini susah untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Habis itu tingginya tingkat mortalitas. Kemudian air sering diganti agar kandungan amoniak tidak melebihi. Nah, untuk yang terakhir, keterbatasan lahan untuk budidaya. Jadi lahan juga sebagai faktor kekurangan dalam pembudidayaan ikan mas ini. Kan nggak semua lahan bisa kita buat sebagai kolam untuk pembudidayaan ikan mas ini. Jadi dapat disimpulkan dalam pembudidayaan ikan mas ini bahwa keberadaan ikan mas menjadikan Indonesia memiliki sumber daya terpendam yang khas dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Mungkin sekian pemaparan tentang pembudidayaan ikan mas dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.